jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada untuk kami. Sebab hanya dekat Engkau saja hati kami tenang Tuhan. Engkau menyertai jalan hidup kami di sepanjang kehidupan kami. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau Tuhan selalu senantiasa bersekutu dengan Engkau. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu, layakkan kami, kuduskan kami, agar hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersekutu
Selamat pagi keluarga besar BPCC Bali. Puji nama Tuhan kalau pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Ini semua karena Tuhan Yesus yang begitu baik buat kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Tema renungan pagi ini saya beri judul dampak doa orang percaya. Ya. Dampak doa orang percaya. Kita baca dulu dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji nama Tuhan. Kita tahu setiap agama, ya, apapun juga nama agamanya, ya, itu pasti mengajarkan yang namanya doa, ya. Dan menurut banyak ahli yang meneliti tentang doa, dampak doa, ya, bagi semua orang, ya, bagi semua orang yang beragama, ya, itu berdampak baik, ya. Tidak ada yang berdampak jelek, tidak ada, ya. Minimal bagi kehidupan fisik mereka, ya. Yang saya dapatkan dari poin-poin yang saya dapatkan dari Google, ya, saya dapatkan seperti ini. Dampak doa itu, ya, kita menjadi tenang, ya. Kemudian tekanan darah itu bisa lebih stabil, ya. Tekanan darah kita lebih stabil, apalagi yang usia kayak saya, kita harus makan minum obat, ya, tiap hari, ya, agar enggak tekanan darah melonjak, ya. Yang kedua, hormon kortisol ini, hormon yang menyebabkan stres itu bisa ditekan, ya. Sehingga kemudian ada yang namanya hormon dopamin itu bisa naik, ya, bisa naik, dan kemudian ini menyebabkan ada rasa nyaman, ada rasa gembira, sehingga imun kita bisa naik. Puji nama Tuhan. Baik kan dampak doa. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak Ibu punya sakit kepala, itu tidak perlu oskadon katanya. Maaf, nggak iklan, ya. Tapi dengan doa maka obat sakit kepala akan bisa dibuang, ya. Juga dampak doa menjadikan kita bisa lebih panjang umur. Puji nama Tuhan, ya. Lebih tenang kehidupan, imun semakin naik, ya. Kita semakin sehat dan panjang umur. Puji nama Tuhan. Ini luar biasa memang. Itu adalah hal-hal yang didapat dari orang yang suka berdoa, ya. Dan itu pastinya termasuk saya, juga Bapak Ibu semua yang dengar renungan pagi ini. Saya berharap demikian, ya. Nah, sekarang kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, apakah dampak doa itu juga didapat seperti itu? Pastinya iya, ya. Pastinya iya. Sebab memang doa itu berdampak yang sangat baik buat kehidupan tubuh fisik kita ini, ya. Yang namanya tekanan darah tinggi turun itu pasti iya, ya. Kita hidup lebih tenang, lebih berserah kepada Dia, Sang Pencipta Khalik langit dan bumi, ya. Kemudian juga kita menjadi lebih panjang umur, ya. Puji nama Tuhan, kita lebih sehat, ya. Tapi ternyata kalau kita lihat orang Kristen yang berdoa, ya, tanda petik orang Kristen ini adalah orang percaya Yesus, ya. Bukan hanya KTP-nya saja Kristen, bukan, tapi orang yang percaya Yesus, ya. Dikatakan dalam Matius 21 ayat 21 sampai 22, ya. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, ya, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu." Waktu itu ada pohon ara yang tidak berbuah, kemudian Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, dan kemudian pohon ara itu besok paginya menjadi layu. Nah, gitu ceritanya munculnya ayat ini. "Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Wah, luar biasa. Ayat 22 lebih luar biasa lagi. "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin." Luar biasa ayat ini, ya. Ayat ini bukan sembarangan ditulis, bukan sembarangan orang yang ngomong, ya. Tapi Tuhan Yesus Allah kita sendiri yang berbicara dengan
lidah mulutnya, ya, yang mengatakan bahwa apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh iman percaya kepada Dia, kita akan menerimanya. Ya, percaya, amin. Ya, dan ini memang akan sungguh terjadi buat kehidupan kita. Ya, contoh tentang Yosafat. Ya, saya baca dengan cepat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1-3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat supaya suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haserson Tamar, yakni En-Gedi. Kemudian ayat yang ketiga kuncinya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Waduh, luar biasa. Ya. Orang yang percaya itu tidak cari kekuatannya diri sendiri, tidak cari hitung-hitung uangnya ada berapa untuk menghadapi itu. Ya. Tidak cari koneksi di atas kita, pejabat-pejabat yang bisa membantu kita, enggak. Ya. Tapi kalau ada masalah, Yosafat lakukan hal yang paling baik. Dia duduk diam, berdoa, mencari Tuhannya. Ya. Kemudian dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kita akan berpikir, loh, apa hebatnya Yosafat? Ya. Setiap orang yang percaya Yesus, kita pun juga melakukan hal yang seperti itu. Tokoh-tokoh Alkitab juga melakukan hal yang seperti itu, sama. Ya. Semuanya mencari Tuhan, tidak cari yang lain. Tapi kalau kita perhatikan sejarah kehidupan Yosafat, ya, waktu dia mendapatkan kerajaan ini, ya, dia naik tahta, ya, dia di puncak kekuasaannya, itu ternyata sangat dikasihi oleh Tuhan, ya. Dia buang semua sesembahan berhala yang ada dalam kehidupan bangsa Israel, dia buang semuanya, ya. Kemudian dia menata angkatan perangnya dengan bagus sekali, dengan kuat sekali. Dia menata rakyatnya dengan luar biasa. Ya. Semua dalam keadaan baik. Ya. Semua dalam keadaan kuat, nyaman, ekonomi yang baik dan semuanya ada tersedia dalam bangsa Israel. Ya. Tapi pada saat ada serangan, ya, dari pihak luar, ini yang paling penting. Dia tidak menggandalkan kekuatannya sendiri, enggak. Dia tidak mengandalkan pasukan perangnya yang sangat bagus, enggak juga. Ya. Kalau dia mengandalkan ini, secara hitung-hitungan mungkin belum tentu kalah. Ya, secara hitung-hitungan belum tentu kalah. Ya. Pasukan Israel berapa kali dia mengalami kemenangan-kemenangan dan menghadapi musuh-musuhnya, banyak kali. Ya. Dan kalau secara pikiran manusia mungkin dia bisa juga hitung-hitungan masih bisa menang. Ya. Kenapa aku sangat khawatir? Kenapa aku sangat takut? Ya, doa nanti belakangan saja. Ya, maju dulu, perang dulu. Nanti sambil perang sambil doa. Atau katakanlah setelah perang kita doa lagi minta sama Tuhan kekurangannya apa. Tidak demikian yang dilakukan oleh Yosafat. Inilah keistimewaannya. Dalam keadaan semua kelimpahan, dalam keadaan semua kecukupan, dalam keadaan semuanya baik. Ya, dia tetap cari Tuhannya nomor satu. Nah, ini yang paling vital Bapak Ibu semuanya, ya. Yang harus kita jadikan contoh, yang harus kita jadikan teladan buat kehidupan kita. Ya. Pada saat ekonomi kita baik, pada saat kita semuanya dalam keadaan semua di atas, semuanya tersedia. Ingat, ya. Doa, cari Tuhan nomor satu. Apalagi saat yang seperti ini. Ya, semuanya sedang melanda kehidupan kita. Ya. Covid ada di mana-mana menyerang kita, ya. Ekonomi lagi ancur-ancuran, ya. Banyak sekali orang-orang di kota besar menjual aset-asetnya, rumahnya dijual, dia punya hotel dijual juga. Semuanya bisa-bisa. Ya. Kalau kita masih Yosafat aja yang dalam keadaan kaya, mapan, tidak kekurangan sesuatu, cari Tuhan luar biasa. Ya. Apalagi kita saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan semuanya serba susah. Semuanya serba menggelisahkan hati, ya, serba mengkhawatirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita cari? Doa. Tidak ada kata lain. 3 huruf ini luar biasa dampaknya, ya.
doa menjadikan kita kuat di dalam Dia, menjadikan kita kuat menghadapi segala sesuatu, ya, menjadikan kita kuat dalam menghadapi peperangan apapun juga, masalah apapun juga dalam kehidupan kita saat ini. Sukacita doa, ya, dalam duka cita juga tetap lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada bedanya. Jangan adakan beda antara kalau aku kuat dalam Tuhan semuanya mapan, doanya cukup 5 menit. Tapi kalau nanti aku dalam masalah besar, doanya 3 jam. Enggak seperti itu Bapak Ibu, ya. Tapi dalam keadaan apapun juga, ya, kita doa dengan sungguh-sungguh untuk menghadap Dia, untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk memohon pertolongan kepadanya. Dikatakan sekali lagi dalam ayat 22 dari Matius 21, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Luar biasa. Dia yang mempunyai segala sesuatu, Dia yang mempunyai segala kekuasaan, Dia yang maha besar, yang maha yang lain juga. Dia maha mengasihi kita, maha mengampuni kita, dan juga yakin dan percaya Dia maha mengabulkan doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya renungan yang singkat ini boleh menguatkan saya, juga Bapak Ibu, keluarga besar BPCC Bali yang saat ini sedang bersama dengan saya untuk beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa, masuk dalam doa untuk bangsa dan negara, untuk Bapak Presiden dan yang lainnya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia, buat pemimpin-pemimpin kami, Pak Jokowi dan segenap pemerintahan di bawahnya. Tuhan lindungi, Tuhan beri hikmat-Mu Tuhan untuk mengatasi semua hal, semua perkara di Indonesia yang sedang begitu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan masalah ini Bapak. Kami yakin dan percaya kekuatan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia di bawah pimpinan Pak Jokowi dan Wakil Presiden dan pejabat-pejabat yang ada di atas, juga pemerintahan yang paling bawah Pak RT RW. Tuhan Yesus kawali. Juga demikian Tuhan dengan hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan Yesus, baik di kota-kota besar, baik di pelosok pedesaan. Tuhan lawati, Tuhan beri kekuatan dari surga untuk menghadapi situasi seperti ini. Tambahkan hikmat marifat-Mu bagi mereka Tuhan, untuk boleh setiap saat menguatkan hati sedang jemaat-Mu yang mengiring Engkau di dalam negeri ini Bapak, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Terima kasih. Kami juga berdoa khusus buat para penderita COVID saat ini Tuhan Yesus yang ada di mana-mana, begitu membludak di Indonesia Tuhan. Kami hanya dengan mengangkat tangan kami, memohon doa dalam doa-doa kami Tuhan, memohon pengampunan-Mu, mohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus segera menuntaskan COVID ini Tuhan, tuntas dan selesai Tuhan. Hanya Engkau yang bisa. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun Tuhan Yesus yang tidak tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan masalah ini dalam tangan-Mu, tangan-Mu yang luar biasa mengasihi kami. Kami tahu semuanya atas izin Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, khusus keluarga besar BPCC Bali, kami bawa dalam doa apapun juga yang menjadi masalah kehidupan mereka Tuhan, apapun yang menjadi mungkin kekhawatiran mereka, kegelisahan mereka, mungkin dalam keuangan mereka, masalah rumah tangga dan lain-lain Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus saja. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus lawati semuanya. Hari-hari ini Tuhan kami lalui bersama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami dan juga yang kami kasih dalam segenap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.